Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perwakilan dari kelas B3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Efektivitas Media Saluran Pesan Komunikasi Antar Budaya. Baiklah, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya Anastasia Furkani Sabina sebagai moderator, Andi Rada Safitri, Hairun Nisa, Nur Salni, Lisnawati, Nurul Maharani, Cikita Azali Damayanti, Arika Putri Arista, Alicia Zevanya Putri sebagai pemateri. Materi pertama akan dibacakan oleh Nurul Maharani. Baik, saya Nurul Maharani akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar saluran pesan komunikasi antar budaya. Konsep dasar saluran pesan komunikasi antar budaya terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pengertian media komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Beberapa pakar psikologi berpendapat bahwa media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga. Pesan yang diterima oleh panca indera selanjutnya proses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan. Menurut Fardiansyah, media komunikasi adalah alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesannya agar sampai pada komunikan. Jadi, unsur utama media komunikasi adalah pemilihan dan penggunaan alat perantara yang dilakukan komunikator dengan sengaja. Artinya, hal ini mengacu pada pemilihan dan penggunaan teknologi media komunikasi. Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alicia Zevanya Putri. Baik, saya Alicia Zevanya Putri akan menjelaskan mengenai esensi saluran komunikasi. Rogers menyatakan bahwa saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan individu atau kelompok organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan atau message mereka. Berlo mengartikan saluran komunikasi dalam beragam pengertian, yaitu yang pertama, sebagai alat pembawa pesan. Yang kedua, media atau wahana yang memungkinkan alat pembawa pesan melalui jalan atau saluran yang harus dilaluinya. Yang ketiga, media atau wahana yang dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi, seperti pertemuan serta pertunjukan. Pemateri selanjutnya akan dibaca oleh Arika. Media atau saluran komunikasi. Secara konseptual dikenal 3 macam saluran atau media komunikasi, yaitu saluran antar pribadi atau interpersonal, media massa atau mass media, dan forum media yang dimaksudkan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh saluran antar pribadi dan media massa. Semakin beragam media yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, baik sumber maupun penerima manfaat, semakin memberikan pengaruh yang sangat baik. Hal ini karena selain jumlah informasi menjadi lebih lengkap, informasi juga lebih bermutu atau semakin memberikan kejelasan terhadap inovasi yang diterima. A. Saluran antar pribadi. Media antar pribadi atau interpersonal adalah media yang memungkinkan para pihak yang berkomunikasi dapat berkomunikasi secara langsung, baik dengan tatap muka, misalnya percakapan antar individu, diskusi dalam kelompok kecil, pertemuan di dalam maupun di luar ruangan, atau menggunakan alat misalnya melalui telepon, chatting, melalui internet, dan menggunakan telekonferensi. B. Saluran media massa. Saluran media massa adalah segala bentuk media massa yang kita ketahui seperti media cetak, media elektronik, dan multimedia yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan.
C. Forum media. Forum media adalah saluran komunikasi berupa kelompok kecil orang yang dapat saling tatap muka untuk berkomunikasi yang diterima media massa. Bentuk-bentuk forum media misalnya kelompok belajar, kelompok pendengar, dan kelompok pencapir atau yang biasa disebut kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa televisi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 4. Pilihan penggunaan media. Dalam praktik komunikasi antar budaya, fasilitator harus mampu mengidentifikasi sekaligus memilih saluran atau media yang efektif. Dalam arti kata, pada satu pihak disukai penerima manfaatnya, dan pada pihak lain mampu dan terampil menggunakan atau mengoperasikannya. Jika inovasi dapat dengan mudah dan jelas disampaikan melalui media massa, atau jika kelompok penerima manfaatnya dapat dengan mudah menerima inovasi yang disampaikan melalui media massa, proses adopsi akan berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan dengan inovasi yang harus disampaikan melalui antar pribadi. Jika inovasi tersebut sulit disampaikan melalui media massa atau penerima manfaatnya belum mampu atau dapat memanfaatkan media massa, inovasi yang dapat disampaikan melalui komunikasi antar pribadi akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat penerima manfaatnya. Di samping pemanfaatan, ragam saluran komunikasi tahapannya beragam. Pendekatan dalam komunikasi juga berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya inovasi yang diterima oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Salni. Baiklah, saya Nur Salni akan melanjutkan materi gangguan atau hambatan komunikasi. Dalam gangguan atau hambatan komunikasi yang menggunakan saluran media, gangguan terjadi dalam bentuk noise, baik karena mutu peralatan, ketepatan gelombang radio, dan gangguan cuaca. Dalam komunikasi yang menggunakan saluran antar pribadi, gangguan yang terjadi sering disebabkan oleh karakteristik pribadi dari pihak-pihak yang berkomunikasi berupa citra diri, nilai-nilai, kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan umur, jenis kelamin, agama, dan etnis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Baik, saya Khairun Nisa. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Efektivitas media saluran pesan komunikasi antar budaya. 1. Peran dan keterbatasan bahasa. Bahasa adalah sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan suatu arti atau makna. Bahasa setiap hari digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Tanpa bahasa, manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Bahasa berperan penting secara langsung sebagai bentuk pernyataan dan pertukaran pemikiran ataupun pandangan mengenai orang lain. Selain itu, bahasa juga berperan untuk mengatur manusia sesuai dengan faktor usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Lisnawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lisnawati. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu bahasa merupakan medium untuk menyatakan kesadaran dalam konteks sosial budaya. Dalam komunikasi antar manusia dan budaya, berkenaan dengan bahasa, ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa jarak, dan sebagainya. Menurut Ohoy Wutun, tahun 1997, bahasa dalam konteks masyarakat dan kebudayaan dipelajari dalam 2 dimensi, yaitu dimensi penggunaan dan dimensi struktur. Dalam dimensi penggunaan, bahwa yang dimaksudkan dengan yang dituturkan oleh mereka adalah sebagai berikut. A. Bahasa merupakan cara khusus kata-kata diseleksi dan digabung menjadi ciri khas seseorang, satu kelompok, atau masyarakat tertentu. B. Dimensi struktur. Bahasa diberi definisi dan bergantung pada pendekatan yang dilakukan. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Andi Rada Savitri. Baik, saya Andi Rada Savitri. Di sini saya akan memaparkan poin ketiga, yaitu bahasa sebagai unsur kebudayaan. Dalam studi kebudayaan, bahasa ditempatkan sebagai unsur penting, seperti sistem pengetahuan, mata pencarian, adat istiadat, kesenian, sistem peralatan hidup, dan sebagainya.
Bahasa juga digunakan sebagai unsur kebudayaan yang berbentuk non-material, selain nilai, norma, dan kepercayaan. Baiklah, kita telah masuk pada materi terakhir, yaitu bahasa verbal dan non-verbal dalam proses komunikasi antar budaya, dan akan dibacakan oleh Cikita. C. Bahasa verbal dan non-verbal dalam proses komunikasi antar budaya. Bahasa verbal ataupun non-verbal merupakan bentuk pesan yang digunakan oleh manusia untuk mengadakan kontak dengan realitas lingkungannya. Persamaan antara keduanya adalah 1. Menggunakan sistem lambang atau simbol. 2. Sesuatu yang dihasilkan oleh individu manusia. 3. Orang lain juga memberikan arti pada simbol yang dihasilkan tadi. Dengan demikian, terjadi proses saling memberikan arti pada simbol-simbol yang disampaikan antara individu yang berhubungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.